Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi. Otomatis anggaran subsidi BBM akan berkurang. Alhasil pemerintah harus mengalokasikan dana guna mengatasi dampak sosialnya. Kemudian bagaimana pemerintah mengatur kembali anggaran yang ada agar dana subsidi BBM yang dicabut bisa berguna bagi masyarakat? Iya, untuk membahasnya Valen dan juga pemirsa telah bergabung bersama kami ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Febrio Kacaribu. Selamat pagi, Pak Febrio. Pagi Pak Febrio, salam sehat. Selamat pagi Mas Ardi, Mbak Valen. Baik, Pak Febrio, nanti kita akan membahas secara detail terkait dengan seperti apa dialog alokasi dana ini setelah subsidi. Namun sebelum itu, Valen dan juga pemirsa dan juga Pak Febrio, kami akan memaparkan terlebih dahulu seperti apa alasan dari kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah atau BBM. Kita lihat dulu ini penyebab dari harga BBM naik, pemirsa. Yang pertama ini terkait dengan ketidakstabilan geopolitik global yang kemudian menyebabkan sejumlah harga termasuk dari harga minyak dunia ini juga mengalami lonjakan. Kemudian harga kurs rupiah dan juga konsumsi yang tinggi ini juga menjadi penyebab dari kenaikan harga BBM di tanah air. Dan juga dalam memberikan subsidi BBM tersebut agar APBN tidak jebol sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak. Di grafis berikutnya kita akan melihat lagi pemirsa terkait dengan apa penyebab dari harga BBM naik. Kalau kita lihat asumsi harga minyak Indonesia misalnya ini berada di angka 105 US dollar per barel untuk harga minyak saat ini. Sebelumnya 100 US dollar per barel, saat ini 105 US dollar per barel. Kemudian nilai tukar rupiah yang sebelumnya 14.450 rupiah, saat ini menjadi 14.898 rupiah per tanggal 29 Agustus kemarin. Kemudian adanya pergerakan ekonomi dan juga aktivitas masyarakat yang saat ini sudah mulai kembali aktif di masa pandemi COVID-19. Ini menyebabkan volume konsumsi melampaui kuota. Kalau kita lihat untuk Pertalite sendiri yang sebelumnya konsumsinya mencapai 23,05 juta kiloliter, saat ini sudah mencapai meningkat 29,07 juta kiloliter. Kemudian solar yang diberikan kuota sebesar 15,1 juta kiloliter, ini konsumsinya mencapai 17,4 juta kiloliter. Nah, kalau kita lihat seperti apa BBM ini jika dialihkan untuk sektor lain, untuk subsidinya, kita akan lihat di grafis berikutnya seperti apa subsidi APBN. Namun sebelum itu kita akan melihat harga eceran. Kalau kita banding-bandingkan harganya pemirsa, untuk jumlah harga dari bahan bakar ini sebenarnya masih jauh di atas harga keekonomian ya. Kalau kita lihat untuk solar sendiri harganya yang saat ini sudah mulai mengalami kenaikan. Kalau kita lihat harga aslinya sebenarnya berada di 13.950 per liter. Kemudian ada selisih 8.800 atau 63,1% yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian kalau Pertalite kita lihat harga sebelumnya di 7.650 yang saat ini sudah menjadi 10.000 per liter. Ini harga seharusnya 14.450. Artinya pemerintah juga masih memberikan subsidi, ada selisih di situ. Kemudian Pertamax di 12.500 yang sebelumnya yang saat ini menjadi harga 14.000 harusnya 17.300. Kemudian LPG 3 kg yang juga masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Masih ada selisih yang cukup jauh. Artinya walaupun saat ini harga sudah mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut belum pada harga seharusnya atau harga eceran seharusnya yang dijual karena masih ada selisih harga yang harus diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah, kita akan melihat di grafis berikutnya. Ini terkait dengan jika subsidi BBM ini dialihkan untuk sektor lain bisa dapat apa aja sih dengan total anggaran 502 triliun bisa untuk apa aja. Yang pertama kita lihat bisa membangun sepanjang 3.501 km ruas jalan tol. Kemudian juga bisa dialihkan untuk pemanfaatan sebanyak 63.144 dana murid SD sampai dengan SMA untuk penerima KIP dan juga bisa membangun sebanyak 3.333 unit rumah sakit dengan dana 150 miliar dan juga bisa membangun puskesmas sebanyak 41.000 dan juga SD lainnya di Indonesia.
Kita akan melihat lagi inilah pemaparan terkait dengan angka dan juga penyebab subsidi BBM di tanah air. Walaupun memang kalau kita lihat tujuan pemerintah ini karena subsidi ini tidak tepat sasaran, di mana pemerintah menemukan ada kurang lebih 70% lebih valen adanya pemanfaatan subsidi yang tidak tepat sasaran dan sangat disayangkan justru dinikmati oleh kaum yang mampu. Baik, nah Abdi, untuk itu kita akan tanyakan langsung ke Pak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI. Ada banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan publik kepada Pak Febrio. Pak Febrio, mungkin salah satu yang paling banyak disebut-sebut adalah ini kan ada perubahan alokasi. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang berubah? Karena selama ini selalu disebut berubah, ada yang dipindahkan alokasi dana anggarannya. Tapi apa Pak yang dipindahkan itu? Baik, terima kasih sekali ya tadi dengan data-data yang ditunjukkan itu harapan kami itu tentunya bisa semakin membuat masalah ini semakin clear bagi masyarakat. Mungkin sebelum ke sana saya ingin menyampaikan satu lagi bahwa di awal tahun sebenarnya anggaran subsidi kompensasi untuk energi ini itu besarnya 152 triliun rupiah. Karena harga yang meningkat tadi yang disebutkan oleh Mas Abdi, harga BBM itu harusnya meningkat secara harga keekonomiannya. Itu karena harga crude di pasar internasional itu pernah bahkan mencapai $140 per barelnya. Akan tetapi waktu itu pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga Pertalite, tidak menaikkan harga solar dan sebagainya, sehingga pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran untuk subsidi dan kompensasi itu lebih dari 3 kali lipat, menjadi 502 triliun besarnya. Nah, akan tetapi kita melihat bahwa kemudian ini ada potensi terus membesar lagi menuju ke 698 triliun. Tadi terima kasih sekali diberikan perspektif. Apa itu artinya angka sebesar itu? Angka itu sangat besar. Kenapa? Dan bahkan juga selain dia semakin besar, dia juga semakin tidak tepat sasaran. Tadi sudah disebutkan, lebih dari 70% itu justru dinikmati oleh kelompok yang mampu. Dalam konteks inilah kita melakukan, seperti arahan Pak Presiden, melakukan pengalihan subsidi dan kompensasi tersebut supaya kemudian tidak menjadi lebih membengkak dan supaya lebih berkeadilan kita alihkan untuk diterima langsung oleh masyarakat yang lebih berhak. Nah, dari mana pengalihan ini? Pengalihan ini adalah sesuai dengan Undang-Undang APBN, di mana kita ada realokasi dari dana BABUN namanya. Akan tetapi ini semua tentunya dalam konteks manajemen kita terhadap APBN dan di akhir tahun tetap kita akan menjaga agar defisit APBN-nya tidak bertambah. Baik, artinya adanya pengalihan diambil dari kantong lain begitu sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi pertanyaan berikutnya adalah Pak Febrio, bagaimana dari pemerintah sendiri bisa memastikan bahwa ini lagi-lagi tepat sasaran untuk saluran subsidinya? Karena kalau kita lihat data yang sebelumnya cukup besar, 70% justru dinikmati oleh orang mampu. Nah, justru ini menjadi langkah pertama dari pengalihan tersebut. Kita sudah tahu bahwa ini tidak tepat sasaran, makanya tidak ada pilihan lain, kita harus membuat ini lebih tepat sasaran. Satu cara pertama adalah kemudian mengalihkannya untuk kemudian langsung diterima oleh masyarakat. Makanya kita desain untuk BLT BBM ini diterima oleh 20,6 juta keluarga. 20,6 juta keluarga ini sudah mencakup 30% masyarakat termiskin. Jadi kalau kita serahkan ini kepada 30% rakyat termiskin, itulah yang cara kita pertama, langkah pertama yang jelas mengalihkan dan membuat ini menjadi lebih tepat sasaran. Ke depan, Mas Abdi, tentunya kita harus terus meningkatkan lagi program-program subsidi kompensasi energi ini supaya lebih tepat sasaran lagi. Dan kita lihat bahwa semakin dia berbasis penerima manfaat, ada nama dan alamat siapa yang menerima dari manfaat tersebut, maka ini semakin tepat sasaran. Ini adalah bagian dari perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan juga. Baik, jadi ada pengalihan dari yang subsidi BBM menjadi 3 bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pak Febrio, kita tahan dulu dialognya, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan lebih lanjut dengan Pak Febrio Kacaribu. Tetaplah bersama kami.
Kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, tadi kita sempat bicara soal mungkinkah harga BBM yang tadinya sudah dinaikkan ini kembali lagi ke posisi semula, mungkin seperti apa kondisi-kondisi yang memungkinkan kondisi ini bisa terjadi, Pak? Kondisinya adalah kalau harga minyak bumi pasar dunia crude oil itu bisa turun. Nah, saat ini kan memang harganya masih tinggi dan masih sangat berfluktuasi. Nah, dalam konteks ini memang kita posisikan APBN itu sekuat-kuatnya untuk menjadi shock absorber bagi masyarakat. Dan ini yang sudah kita lakukan, menaikkan subsidi kompensasi itu 3 kali lipat menjadi 502 dan bahkan siap untuk naik ke 650. Jadi saya ulangi ya, dengan kenaikan harga Pertalite dan solar kemarin pun anggaran dari subsidi kompensasi, besaran subsidi kompensasi kita sampai akhir tahun itu yang tadinya 698 tidak kemudian turun signifikan. Itu kemudian turun menjadi 650 triliun rupiah, itu perkiraan kita. Sehingga sebenarnya subsidi dan kompensasi ini masih sangat besar. Inilah yang terus harus kita perbaiki lagi ke depan. Nah, akan tetapi inilah peran APBN untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi kita kemudian semakin harus tepat sasaran ketika kita mengatakan menjaga daya beli masyarakat, siapa yang kita prioritaskan? Yang kita prioritaskan adalah yang 40% termiskin, yaitu kalangan miskin dan rentan. Baik, nah berkaitan dengan daya beli masyarakat itu juga Pak Febrio, kemudian nantinya juga akan berkaitan dengan inflasi. Nah, seperti apa untuk menjaga inflasi ini? Saat ini sudah berapa persen kenaikannya dan dibatasi sampai berapa? Baik, nah kita lihat inflasi di Indonesia ini masih sangat rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Negara lain itu banyak yang sudah di atas 10%. Untuk kita di bulan Juli kemarin itu sampai 4,9%. Lalu kemudian kita lihat pemerintah meneliti apa penyebab kenaikan inflasi di bulan Juli tersebut. Ternyata kita perhatikan itu terutama banyak dari bahan makanan, khususnya adalah bawang dan cabai keriting waktu itu. Lalu pemerintah gerak cepat, bekerja sama pusat dan daerah dan pihak yang terkait. Akhirnya kita bisa membuat bawang harganya turun, membuat harga cabai keriting harganya turun, sehingga terjadi deflasi di bulan Agustus. Agustus kita mendapatkan inflasi yang lebih rendah di 4,7%. Nah, cara inilah yang harus terus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua agar kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, itu tetap terjaga suplainya dan harganya terjangkau. Nah, ini akan terus kita lakukan ke depan karena memang dampak dari penyesuaian harga BBM ini pasti akan berdampak kepada kenaikan harga dan ekspektasi masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita memitigasi itu adalah dengan memastikan suplai, ketersediaan dari bahan pokok dan harganya itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan ini sudah kita buktikan dan kita harus terus lakukan lagi ke depan. Baik, Pak Febrio, benar tidak ada beberapa pihak yang mengatakan kalau diprediksi secara angka inflasi terjadi tambahannya 1,9 sampai 3%, ada yang menyebutkan angka-angka dengan rentang seperti itu. Ada juga yang mengatakan mungkin sekarang sudah terjadi inflasi bayangan, barang-barang sudah naik. Kalau dari pantauan Anda, sebenarnya ini sudah terjadi atau masih pada tahap mitigasi? Ini terjadi dan terus mitigasi, karena kalau kita mengatakan bahwa ini akan terjadi tanpa melakukan mitigasi, ya itu berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru yang kita lakukan adalah kita melihat dari sejak awal tahun, tekanan untuk harga itu meningkat, terutama dari komoditas pangan dan juga dari energi itu sudah sangat kuat. Nah, itulah kenapa pemerintah melakukan ini secara all out, sampai kemudian kita mengatakan APBN harus berperan sebagai shock absorber. Dan itu sudah kita lakukan dengan menaikkan subsidi dan kompensasi energi itu yang awalnya adalah 152 triliun, saat ini mengarah ke 650 triliun.
Jadi luar biasa, sekarang tadinya 3 kali lipat bisa jadi lebih dari 4 kali lipat. Ini yang harus kita lakukan demi menjaga daya beli masyarakat. Nah, akan tetapi ketika kita melakukan menjaga daya beli masyarakat tersebut, semakin kita melihat subsidi dan kompensasi ini semakin besar dan semakin tidak tepat sasaran. Ini harus kita perbaiki. Sebagai perbandingan, kita punya anggaran pendidikan itu 20% dari belanja kita. 20% untuk APBN Perpres 98 yang terakhir itu adalah sekitar 600 triliun. Nah, kita tidak mungkin dong punya subsidi dan kompensasi energi yang malah lebih besar daripada alokasi kita untuk pendidikan. Jadi ini sekedar memberikan perspektif betapa kita perlu menjaga ketepat sasaran dari subsidi dan kompensasi ini harusnya memang diterima oleh yang berhak. Baik, artinya kalkulasi dan juga hitung-hitungnya harus tepat agar penerimaannya juga bisa penyerapan anggaran juga tepat sasaran. Tapi Pak Febrio, ini juga ada alokasi dari DAU dan juga DBH sekitar 2% begitu. Seperti apa realisasinya Pak? Apakah tergantung dari kemampuan tiap-tiap daerah? Benar, tiap-tiap daerah memang memiliki anggaran yang namanya dana tidak terduga. Dan kita perkirakan 2,1 triliun itu tidak akan menghabiskan dana tidak terduga tersebut. Jadi sehingga banyak ruang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Pemda. Nah, disinilah nanti kita harapkan dengan kerjasama yang kuat dengan Kemendagri untuk bisa bersama-sama bahu-membahu. Pusat sudah menanggung sampai lebih dari 4 kali lipat kenaikan subsidi dan kompensasi energi ini. Nah, kita harapkan tentu juga Pemda bisa menggunakan ruang fiskal yang tersedia di masing-masing APBD masing-masing. Baik, Pak Febrio, tadi kita bicara soal DAU, sebelumnya lagi juga ada bantuan langsung tunai, pengganti subsidi bensin, kemudian ada bantuan subsidi upah. Nah, 3 bantuan ini sebenarnya alokasi anggarannya dari mana Pak? Apakah diambil dari APBN atau memang sepenuhnya dari pengalihan subsidi BBM? Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa anggaran untuk pemberian bantalan sosial tambahan ini bukan bersumber dari pengurangan subsidi. Tadi kan saya sudah jelaskan subsidinya justru bertambah 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tetapi ini datangnya dari realokasi dari dana BABUN. Ini dana yang sudah tersedia di APBN dan mekanisme ini sesuai dengan Undang-Undang APBN. Baik, tapi apakah itu tidak justru membebani anggaran Pak kalau misalkan diambil dari beberapa posting itu? Oh enggak, karena kita memang ada mekanisme sesuai dengan Undang-Undang APBN untuk bisa mengalihkan dan pengalihan ini tentunya juga sudah sesuai dengan perkiraan-perkiraan kita dari awal dan juga realisasi sekarang. Sehingga kalau misalnya concern masyarakat apakah defisit kemudian akan melebar, jawabnya tidak. Kita masih bisa akan mengelola defisit kita tetap sesuai dengan outlook kita di 3,92% dari PDB di 2022. Baik, baik. Pak Febrio, salah satu dampak yang juga ditimbulkan dari adanya kenaikan BBM ini adalah dengan beberapa pihak juga sudah menaikkan tarif, misalkan dari tarif kendaraan umum begitu. Nah, tentunya ini kan tidak ada kesesuaian, keseragaman harga. Ada yang menaikkan lebih tinggi, kemudian ada yang mungkin menaikkannya tidak lebih dari beberapa yang lainnya. Nah, akan seperti apa kebijakan lanjutan yang akan diberikan untuk mungkin menentukan semacam tarif begitu dari dampak kenaikan BBM ini? Itu mungkin lebih tepat ditanyakan kepada pihak yang terkait ya. Misalnya terutama dalam konteks ini kan Kementerian Keuangan dalam konteks ini menyediakan alokasi budget untuk sana. Misalnya tadi kita sediakan untuk daerah dengan 2% dari DAU-nya kita gunakan untuk kita berikan supaya Pemda bisa mengalokasikan itu untuk memberikan bantuan langsung juga bagi pelaku ekonomi khususnya di sektor transportasi, misalnya bagaimana ojek lalu supir angkot di masing-masing daerah itu bisa diberikan bantuan. Nah, itu yang kita harapkan bisa dilakukan oleh Pemda. Baik, Pak Febrio, satu lagi soal isu yang tidak habis-habis dibahas sejak dulu mungkin soal tepat sasaran, tepat target, data yang mana dan apa yang harus diperbaiki dari data-data setiap instansi yang kita punya, Pak? Datanya ada dari Kemensos dan basis dari data yang di Kemensos itu adalah DTKS.
data ini memang masih terus harus diperbaiki dan disempurnakan. Akan tetapi kita harus juga melihat bagaimana ketika kita menggunakan data yang ada dari sejak 2020, 2021, dan 2022. Walaupun data-data tersebut masih perlu kita sempurnakan, akan tetapi data yang ada juga sebenarnya sudah sangat berguna. Contohnya adalah di tahun 2020 ke 2021, ini menjadi basis kita yang kita gunakan untuk membayar semua perdinsos yang kita berikan kepada banyak sekali masyarakat, mulai dari desil 1, 10% termiskin, desil 2, desil 3, dan seluruhnya, bahkan sampai kadang-kadang sampai ke 60% yang terbawah dari penduduk kita. Dan apa menjadi hasilnya? Hasilnya adalah kita lihat angka kemiskinan dari 2020 ke 2021 itu sudah turun. Tingkat pengangguran itu juga sudah turun. Artinya data memang terus harus kita perbaiki, tetapi tidak membuat kita kemudian abandon data yang ada. Itu sudah cukup berguna juga untuk bisa kita gunakan mencapai tujuan dari kita untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.